Jadi Ayla ini kan perjalanannya udah panjang. Panjang banget Pak, dari mesinnya yang 1000 cc 3 silinder. 1000 cc 3 silinder jadi turbo. Gitu. Sesuai dengan motonya Kami dia, suka kan? turbo. Nah, penggantian mesin ke V6 3000 cc ini membuktikan bahwa Om Mobi ternyata suka NA juga. Wah, Karnaval Motomobi 2026 hadir kembali untuk Anda pecinta otomotif. Mari kita bersilaturahmi sesama penggemar otomotif. Karena Karnaval Motomobi hadir setiap tahunnya sehabis lebaran. Banyak berbagai booth yang menarik yang bisa Anda kunjungi. Dan yang pasti, Om Mobi akan selalu ada di acara itu. Ditunggu kehadirannya di sana. Gratis. Halo YouTube, selamat datang di channel Mobi, Ayla Turbo. Ragu-ragu tuh, Ayla Turbo mau pakai mesin apa? Mesin 4 silinder 2000 cc kah? Tuh udah ngeri banget tuh. Ayla sekecil itu seenteng itu pakai 2000 cc. Terus turbo gitu ya. Atau lebih agresif lagi, mesin V6 3000 cc. Mana ya yang tepat? Enaknya kita panggil Om Turbo dulu. Statis aja. Om Turbo! Pak, bukan bengkel yang lama. Bukan kantor yang lama ini, nggak ada bengkelnya. Oh iya. Turbo. Ada kok. Sama aja bisa. Dia tuh di mana-mana. Dia di mana-mana bisa dipanggil. Jadi kalau Anda punya lantai 2 gitu, buka kaca, teriak Om Turbo, nanti tahu nongol. Tiba-tiba muncul. Iya. Kayak begini nih. Iya. Om Turbo, apa kabar? Ya, baik. Bengkel masih rame? Alhamdulillah ada aja kerjaannya, tapi menguras pikiran dan tenaga. Ya, yang penting pada selesai aja. Ya, ya. Jadi gini, ini masih bingung kan 2000 cc 4 silinder atau V6? Kayaknya mendingan V6 3000 cc. Ya kalau itu sih terserah yang punya mobil ya. Jadi kan punya imajinasi masing-masing. Jadi kan kebagian mewujudkannya itu. Iya. Pokoknya gimana caranya? Ini Ayla tampangnya masih begitu, tapi V6 3000. Oke. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa ya. Tapi masih pakai AC normal, masih semuanya masih normal gitu rasanya. Terus instrumennya nggak usah pakai instrumen motor, jangan kayak V8 itu ya. Jadi sebisa mungkin pakai aslinya atau kan ada ECU yang jadi satu sama itu tuh. Ada. Bisa. Itu lucu tuh. Itunya jadi ECU kan instrumennya. Ya udah nanti tinggal ditentukan aja mau tetap original look dalamnya juga atau memang mau agak-agak high tech gitu kan bisa juga. High-tech. Ya udah. High-tech. Itu engine mountingnya kan Udah pasti berubah total. Mungkin banyak motong-motong juga nantinya. dipotong mobilnya. Nggak kelihatan. Mudah-mudahan. Oke. Itu kan subframe depan diganti total ya? Iya, bahkan mungkin sebagian nanti mungkin ada yang pakai tubular. Oh, Untuk karena gini ya, ngerubah-rubah bentuk monokok itu kan desainnya mesti benar, ya kan, mesti rigid lah gitu. Harus ada simulasinya dulu lah dan lain-lain. pakai simulasi nanti. Iya, waktunya berapa lama? Ya udah, poin nanti itu biarkan imajinasi gue yang berpikir, tahu beres saja. Jadi nanti kita lakukan yang terbaik. Yakin Kata-kata yang menenangkan. yakin. Enggak. Mobil dipotong depannya, tok gitu kan? Nggak gitu motongnya, gini. Oke, mobil dipotong. Iya. Dalamnya gitu. Dalamnya dan seperlunya, jadi belum tentu, mungkin gini ya, itu harus sambil dilakukan baru nanti kita tahu bagian mana yang kita mesti trim, mesti potong, mesti belokin, Iya. tambah di reinforce juga gitu kan. Iya. Terus Ini V6 kan, V6. V6. Tadinya kan begini, sekarang jadi begini. gini. Ya kan, nah ininya nih yang keganggu apaan aja belum tahu gitu loh. Yang belakang kan Emang kita pernah ukur-ukur kan, cuman kan itu agak lawak ya ngukurnya sebenarnya. enggak ya lawak. Enggak, yang enggak lawak kan ngukurnya diturunin dulu mesin yang ada gitu kan. Iya, jadi kan waktu itu pakai alat-alat yang super canggih itu kan, meteran. Meteran. Iya. Meteran bangunan. Ya,
Gitu deh. Iya, tapi kan Tapi bisa. Ada yang nggak bisa. paling radiator kan masalahnya radiator. Nggak tahu mana. Tapi bisa pakai radiator tipis itu. Gini, nanti kalau misalnya memang tidak ada jalan lain direlokasi ke belakang. Jadi kan memang bukan. Enggak radiatornya. Radiator Terus soalnya loh, bawah. terus kalau bocor, Nah ini kan andai kata nggak bisa ya, Ah. gitu kan. Jadi kan salah satu solusinya yaitu air scoop. Radiator atasnya, belum pernah tuh. di atas, di Iya. mesin. Iya. Jadi kalau mau ganti busi apa lihat mesin coba radiator. Ya, rawat sendiri ntarnya. Belum ada tuh yang bikin. Ya coba deh nanti kita bikin ini mungkin. Atau ya. radiator dua kecil-kecil. Bisa, Formula One juga kan gitu. Iya, radiator dua kecil-kecil. Yang satu buat silinder bagian depan, satu silinder bagian belakang. Bisa. Keren nggak? Bisa. Kan jadi pakai ini. Ya nggak gitu juga, jadi itu kan terlalu rumit ya. Maksudnya kan yang tadinya gede satu kita Belah dua. dua. Bisa aja. Ya, jadi di kanan kirinya Kalau dipindah ke belakang mesinnya nggak mau. nggak mau. Kenapa Ini udah bukan mobil lagi ini. Bukan, keren. Jadi ada beberapa mobil-mobil yang seperti itu kan pada akhirnya karena mesin yang mau dipasangnya agak logis ukurannya gitu kan. Toyota kan udah juga. Aygo. Cep, makanya Bener dia nggak sih kok. Aygo ya kan? Enggak yang bikin ya. Namanya Aygo kan. Aigo ada Toyota Aigo tuh ada. Tuh kalau Ayla lebih kecil lagi gitu loh. Ada Iya, yang lebih kecil lagi. dia mid mounted gitu kan, masih rear mounted dia. Ini itu modifikasi yang Toyota iseng. Iya, ini kan modifikasi yang Iya, tapi depan engine depan normal gitu. Kalau bisa geometri nggak terlalu berubah. Enggak, jadi kan kalau misalnya kita buka kap mesin terus isinya keranjang buat belanja buah. Nggak bisa. Jangan di belakang, nggak. Belakang itu bayangin. Belakang apa sih yang mau dilakukan adalah motong setengah mobil belakang, tempel mobil di depan gitu kan, udah mounting gitu. Di kopi. Iya. Titiknya, iya. Iya, nggak. Depan. Ya, Depan. Terus depan, radiator kalau bisa di depan, mau belah 2, belah 3, nggak apa-apa. Ya udah coba. Terus NA aja. Enak aja. NA aja. Jadi nggak pakai kami suka turbo. Untuk sementara. Untuk sementara. Kami akan suka turbo. Iya, nanti kalau tahu-tahu ini ada celah nih, ininya exhaust manifoldnya buat Iya, turbo gitu, kasih kecil-kecil dua. Terus-terusan dikit, tetap pakai matic 4 speednya dia. Oke, mau matic ya. Kalau Emang bisa manual ya. bener? Bisa aja sih sebenarnya. Serius? Iya. Ya, tinggal tentukan aja mau matic mau manual Secara penempatan enakan matic mana? sama aja. Serius sama aja? Ya nanti gue mesti tambahin pedal palingnya, nanti kita cari yang Ya, punya pedal Ayla. gampang. Iya, cuman ada ekstra kerjaan juga kalau misalnya mau dibikin jadi manual, tapi bisa. Hmm. Harus dikonsepin dari awal, jangan ntar udah mau jadi baru yuk manual aja kan, kayak lu kan sering begitu ya. Iya. Matic jadi asik gitu loh, Venom. Iya. Matic kan bukan CVT kan? Bukan, masih 4 AT. Nah iya. Gampang sih itu. Ini Xenia jadi V8. Gampang asal Xenia V8 nih ya. Cicisnya gampang Nih, gampang. Xenia V8 dibikin dalam 3 minggu. Iya, penuh dengan tekanan. Walaupun belum proper normal tapi jalan setelah 3 minggu kan. Masa ini gampang? Lebih susah sih sebenarnya. Kenapa? Susahnya bagaimana? Ya, lebih susah aja. Kan nggak perlu ada yang dibolong-bolongin apa, filmnya lihat compact, bisa. Yuk kita ke bawah ke mobilnya. Ini Om Turbo kuncinya. Ini masih apaan? Oktober mati. Nanti diperpanjang sama Om Turbo. Macam gue biro jasa aja. Bisa. Ini masih berjalan normal mobilnya. Semua tuh bisa gue perbaikin kecuali rumah tangga. Gila nih mobil. Masih normal, cuma suka ngebul. Udah enggak sih. Udah enggak? Kadang aja. Kadang-kadang aja. Pernah error. Apanya? Kayak waktu itu. Apanya? Lim home, masuk lim home. Oh, Terus dimatiin nyalain normal lagi. maticnya. Apa Enggak. mesinnya? Mesinnya. Itu apa? Yang kayak waktu itu misfire. Nah, terus masih bunyi tuh. Iya, regulator. Fuel regulatornya. Bisa kan nanti suara Venom kan nanti suara enak tuh. Iya. Rata kan? Ya, ntar lah gue mau makan gorengan dulu. Yaudah, tadi. Berarti Dex gue tinggal titip sini ya. Dimatiin kan ceritanya pergi gitu. Oh. Om Turbo.
mesinnya udah nyampe, Udah. mobil udah dibongkar-bongkar. Udah. Terus ini kalau ngelihat gini kayak nggak muat gitu loh. Ya emang kelihatannya kayak nggak muat, cuman ini udah kita fitting sedemikian rupa, mesinnya udah duduk, bumper udah bisa naik, radiator bisa naik. Terus ada beberapa hal sih yang masih belum kepikiran seperti halnya rem. Oh, itu soal gampang, yang penting bisa digas. Sebentar. Iya, iya. Bentar, kesini dulu deh. Ini kan ini papas potong semua nih. Nggak semua, Depannya? 3/4. 3/4 ya, terus diganti sama tubular gini. Ya, Ya, termasuk dudukan bawah nih. subframe-nya pakai bawaan Ayla, cuman ada kita yang mentok-mentoknya kita Potong. babat. Babat. Tapi sebelum dibabat ada perkuatan di dalamnya. Oh iya harus Ya. dong. Ya. Maksudnya ini kalau rem apa pengaruhnya kan nggak berubah Bukan, ini. itunya, Bawah boosternya. remnya. Hah? Boosternya nggak bisa di situ lagi, jadi mesti pindah ke sebelah sana. Oh boosternya nggak muat. Iya, jadi kayak BMW E30 kan gitu. Supir setirnya di kanan, remnya di kiri. Jadi pakai linkage gitu. Pakai linkage. Bukan linkage, dia kayak bar gitu deh modelnya. Buat ini kayak mobil belajar, Ya. mobil belajar Ya. gitu ya. Jadi ada 2 pedal. Jadi ini pindah karena ini nabrak nih pasti kan. Hmm. Definitely. Ini kanan lowong. Sebenarnya masih bisa, Kiri cuman lowong. nggak bisa pakai booster, cuma master doang. Nggak bisa pakai booster. Di tempat aslinya masih bisa. Oh, kita bikin itu aja tuh. Matic nggak enak ya. Kita bikin apa? Apa? Boosterless. Iya, mobil-mobil grup A, rally-rally Iya. juga nggak ada yang pakai booster. Iya. Cuman memang effort nginjaknya lebih Lebih ekstra. iya. Saya pakem. Tapi ngeremnya ngerem. Bentar, bener. ini ABS-nya nggak ada ABS-nya bawaannya Nggak ada, lupa. Oh, tanpa booster. Ntar coba di sebelah kanan aja di remote nanti. Di remote aja ya? Ah. Loh, yang Jimny ini kita nggak pakai booster juga tuh? Boosternya remote juga? Bisa. Jimny apa? Dibikin- Katana api-api sih api-api. Iya ya, kayak mobil zaman dulu tuh kan Alfa Romeo gitu-gitu, booster remnya juga misah dia. Iya. Remote Kenapa nggak begitu? bisa juga. Tapi agak delay. enggak lah, kalau bener sih enggak. Nggak ya? Iya, pakai remote juga. Bisa. Maksudnya Tapi kalau less misalnya kompleks nggak sih? Nggak enggak juga. Kompleksnya nanti di pipa-pipa remnya, karena kan barang itu kan terpisah. Mm-mm. Kemungkinan udara ke trap di dalam sistemnya juga lebih. Oh, karena pipa-pipa rem ya? Iya. Ini Ini jadi ntar coba di sebelah situ aja. jadi mobil nggak wide body ya? Aman Enggak. ya? Nggak perlu ya? Nggak wide body, steering juga nggak kena tuh. Enggak. Jauh. Enggak. Asik banget. Iya, makanya. Jadi rasa setirnya masih sama. Itu Ini kan EPS kan? gua hindari Hindar-hindarnya. Iya, sehindar-hindarnya. Kalau sampai ngerubah geometri suspensi begitu kan Iya. takutnya mobilnya kelihatannya baik-baik aja, giliran dipakai jalan kusut nanti. Wah. Iya. Ini mesin MZ kita. Mesin MZ, dudukannya berarti belakang sama pakai Ada bawaan 4. mobil. Enggak ada yang pakai bawaan mobil. Nggak ada. Jadi gimana? Enggak ada. Jadi Ada sponsor. sponsor. Kucup murah. Kanan kiri. Ya, kanan kiri bikin. satu di sini. Ah. Satu di sini. Itu di gearbox ya berarti ya? Ya, di gearbox. Ah. Terus satu di depan sini. Ya. Satu lagi di belakang sana. Cuman karena kalau di tengah-tengah nggak bisa, ada Ah. rack steer, jadi dia agak ke sini. Pakai tempat dudukan pompa power steering aslinya mesin ini. Kan kita nggak Oke, pakai buat ya. cabut. Ya. Nah, disitulah dia duduknya. Jadi nahan kanan kiri dan nahan depan belakang. Menurun belakang. Oke. Kalau secara berat, ini berapa kali lipat mesin bawaan? Nggak timbang, nggak tahu, belum cari tahu. Kalau bodoh-bodohan aja ya dengan material yang sama, ya mungkin 2 kali lipatnya. Nggak sih, nggak 3 nyampe. kali ya, harusnya kan Enggak dong. kalau cc 3000 Ya, itu kan nggak bisa, 1000 yang nggak lama. bisa gitu juga sih. Nggak bisa gitu ya? Coba ntar cari tahu aja. Mungkin Iya. lebih sih 2 kali lipatnya dengan transmisi ya. Iya. Iya, sama-sama dengan gearbox gitu. Terus ini non turbo NA ya, Iya, kita iya, NA. Kalau turbo Bisa di ditambahin remote turbo lagi, di remote lagi. Ya paling taruh depan sini nanti. Yang dari belakang. Apa? exhaust-nya Satu ke NA, depan. satu turbo. Ya sisi belakang NA, depan turbo gitu. Ada nggak yang pernah bikin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada kayaknya. Lucu lagi. Ya ngapain? Kalau sana nggak muat, Nanti ya bisa dicoba sih, cuman aneh, aneh aja. belum ada yang bikin tuh. Enggak, jadi satunya
turbonya di depan. Iya, half turbo. Bisa bisa. Ya, bisa dari ke belakang, ke depan knalpotnya jadinya. Gitu. Cuman kan konsepnya kan bukan mobil balap kan. Bukan, daily ya. V6 3000 radiator. Radiator bisa nyempil di sini nantinya. Kita coba dulu performanya nih. Gini, radiator itu yang mau dipasang adalah radiator bawaan Ayla Iya, yang emang. 1000 cc itu. Iya, cuman kan nanti kalau dibutuhkan kan kita bisa tebelin dengan dimensi yang sama. Ini kan sekarang masih buat ngukur-ngukur dulu. Oh, di double radiatornya? Bisa didobel atau dibikin dengan panjang lebar yang sama, tebalnya beda. Playnya bikin dibanyakin, radiator. bikin. Oh, yang penting tempatnya di depan. Kalau bisa tetap di depan, yang pindah Ya ke belakang makanya deh, itu kan radiator. lagi kita bela-belain banget di depan semua sebenarnya. Habis dulu tawarin mesin belakang nggak mau. Udah gila. Kenapa emang? Nggak daily use. Daily kan use. daily, nggak bisa daily use. Depannya kasih elektrik motor. Nggak bisa, nggak gitu. Hybrid. Nggak terlalu kompleks. Ya, ini kan simple aja V6. Simple aja V6. Ngepas nih, bikin tapi. Iya, jadi kan pilihannya adalah potong sambung. Separuh punya mesin ini, separuh punya Ayla. mobil ini. Ya kan? Ditempel gitu, di Iya, stack. cuman takutnya ada, dia kan baja ya, maksudnya kan cara ngelasnya juga nggak bisa sembarangan, udah gitu torsinya juga gede. Jadi nanti rencananya gue mau bikin one piece. Sekarang dua seroda, gue potong sambung untuk jadi satu dimensi yang dibuat buat mold ini ya contohnya gitu loh. Terbikin one piece dia. Ada yang bisa bikin tuh? Bisa. Patah nggak? Enggak. Torsinya nggak gede-gede amat kan ini? Enggak kuat kok. Tapi lumayan loh torsinya ini. Lumayan, tapi Bisa kan nyampe 300 stick Nm itu kali. Badannya kan enteng. Mungkin dia sebelum dia twist udah keburu spin. Udah keburu spin ya. Panjangnya? Ya disesuaikan dengan kebutuhan. Karena gini loh. Ini kan Ayla suspensinya didesain untuk drive shaft panjang sekian nih. Ya, Ya kan? Terus ini kan lemah mendek nih drive shaftnya dengan ini. sedikit bedanya. Nggak ngaruh ya? Robek lagi. Siapa yang robek nih? Ini kiri, ini kanan. Ini as roda. Targetnya segini. Ya beginilah kira-kiranya. Ini kalau engine mountingnya pakai punya MZ? Enggak, custom. Custom? Tadinya kan Pakai polyurethane? kita nggak bisa gede-gede. Nah, polyurethane terlalu Kaku. stiff. Mendingan solid sekalian kalau Polyurethane tuh sebenarnya kita bisa pesan sekeras apa kan? bisa, dia kan ada macam-macam. Jadi kita bikinkan seperti ini aja. Kecil aja karetnya. Goyang dong kalau kecil. Enggak. Kan nggak gede-gede goyang-goyangnya, geter-geter. Ini mounting yang depannya. Jadi seandainya dia jebol dia nggak kemana-mana mesinnya di situ aja. Jadi nggak bisa terlalu banyak berimprovisasi ini ruangannya. Ruangannya terbatas. Terbatas sekali. Oke, terus kemudian hubungan ke ini deh, kelistrikan atau instrumen. Nanti gimana? Kecepatan, speedometer? Ini kalau bisa kan kita nggak ganti ini nih, nggak ganti instrumen cluster. Sebisa mungkin. Dicoba ya. Dicoba. Coba. Ya, begini. Tapi kira-kiranya udah tahu akan Iya. bisa gitu. Kira-kiranya udah tahu akan bisa. Nah, kan kalau bensin tangki masih sama. Masih sama. Ini ecu berarti ecu mobil tetap ada. Rencananya gitu. Buat Ini tandem. ecu sendiri. Iya. Tapi ya nggak tahu nanti. Coba lihat nanti deh. Kalau bisa kan sesimpel mungkin. Iya. Ya 2 ecu sih simple. Ya kan? Biar mobil urusan mobil, rumah tangga lah itu. Tapi kan tinggal di mobil ini kan yang tersisa adalah EPS. AC-nya juga nggak terlalu ribet-ribet amat. Coba nanti apakah masih perlu mempertahankan ecu aslinya apa tidak gitu. EPS itu menyalurkan perintah-perintah dari ecu nggak sih? Kalau dia harusnya sih ada, terutama speed ya. Jadi nggak tahu kalau di Ayla ya, maksudnya kan kalau yang agak-agak canggih gitu kan, kalau larinya kenceng, Iya. agak berat setirnya. Ini tuh Ayla yang ini ya, di atas 120 tuh kayak setirnya udah nggak nyambung. berat. Enteng, hilang. Oh, malah kayak hilang. Berarti nggak ada hubungannya antara speed. Rasanya sih nggak ngaruh, harusnya ya. Karena kayak hilang aja. Di atas 120 tuh. Ya berarti dia bisa berdiri sendiri. Minggu depan jadi? Jadi Jadi bisa ya? jadi.
Jadi apa? Nih bisa dilihat. Jadi mesinnya udah duduk. Belum sempurna tapi udah kebayang lah bakalan kayak gimana nantinya. Jadi sebisa mungkin emang bodinya nggak mau berubah. Biar takutnya ntar tampangnya jadi bukan Ayla lagi ya kan, aneh. Jadi sebisa mungkin sampai bumper-bumpernya nanti bisa dipasang. Ya udah nih udah duduk, subframe masih pakai aslinya si Ayla, cuman emang kita modifikasi agak ekstrim lah. Terus udah gitu nih ada tulang-tulangan baru space frame yang kita bikin karena aslinya mau nggak mau harus dipotong, lebarnya nggak dapet. Kesulitannya waktu kemarin nyari mesinnya agak susah, agak-agak lama ya, jadi itu yang membuat ini jadi mulur kerjaannya. Alasan ya seperti biasa lah, maunya Om Mobi ini kan ekstrim ya, jadi memang sulit udah pasti, tapi bisa. Terus pertanyaan nih, kenapa radiatornya kecil sekali? Ini tadinya kan kita mau pakai radiator yang ukurannya agak-agak pantas, cuman nggak bisa lagi di depan. Rencananya mau ditaruh belakang. Nah, ini kita coba dulu, ternyata radiator aslinya dia masuk di sini. Ya udah, kita pasang ini di sini. Kalau ternyata nanti performanya dia nggak cukup untuk ngedinginin ini semua, mau nggak mau ke belakang. Atau ya moncongnya jadi aneh, tapi kayaknya enggak deh. Terus nih yang subframe-nya nih, ngomongin subframe ini. Subframe di bawah. Kalau yang ini nih apa nih? Ya ini kan dia kita chassisnya kan kita potong dari situ. Kita main tubular aja nih. Ini jadi kita pakai pipa seamless. Ya ini di reinforce gitulah pokoknya. Biasanya lagi tidur. Oh lagi tidur. Ya jadi kalau kerjaan kita buat tidur biasanya suka ada solusi dalam mimpi. Oh pantesan lama ya. Jadi itu nunggu wangsit. Kalau hanya bisa hidup aja sih bisa dikebut, mungkin beberapa hari lagi juga bisa dicoba hidup. Cuman kan masih banyak hal-hal lain yang kita mesti lakuin lagi. As rodanya belum nyambung, terus banyak lah. Duitnya tambahin, udah habis nih. Oke, progres sudah 7 bulan. Berapa bulan ya? Ya banyak tunggu-tungguannya kan. Jadi Tunggu kan apa? Mesin. enggak, tadinya kan gue pikir kalau misalnya setiap mau dikerjain ini ada utusan dari sana untuk mengambil footage, tapi jadi Kan dia mesti ya itu tinggal alasan gue ngomong, juga. Tinggal ngomong, ya Iya, kan? iya, iya. Lo boleh bisa bikin sendiri footage. ya udah, tapi anyway kan ini udah Kepasang. progresnya udah Oke. sangat pesat. Mesin sudah naik, yes, ya kan? Mounting nempel semua? Udah dong. Nempel nih? Udah. Mounting nempel semua. Udah. Mobilnya juga udah duduk. Mobil udah duduk. Terus apa aja yang dikerjain untuk ini? Iya ini jadi ini bikinan kita. Rangka ini depan ya? Ya karena kan si apron aslinya udah nggak bisa dipakai lagi, mentok sana mentok sini, jadi kita bikinin custom. Oke. Cuman dudukan lampunya balik lagi seperti sedia kala. Sedia kala. Jadi sleeper lah, sleeper. Sleeper Iya. banget ya, bagus. Oke, radiator ini radiator 1000 cc di mesin 3000 cc. Ya. Ngakalinnya gimana cara biar meningkatkan? Ya sebenarnya sih performanya? begini ya. Nanti akan ketahuan apabila nanti sudah jalan. Nggak, jadi gini, ini adalah dimensi maksimum yang bisa kita pasang di depan. Iya, oke. Ya kan kita coba dulu. Oke. Kalau misalnya ternyata dia kurang, mau nggak mau harus pindah ke belakang radiatornya. Aneh banget tuh radiator belakang tuh. Ya makanya itu. Jadi Nggak ada orang yang bikin radiator di ini ya atas. mau, Ada nggak yang bikin? nggak ada. Jadi trendsetter mau. Hah? Radiator di luar gitu. Kenapa nggak ada yang bikin? Nggak norak soalnya. Kan intercooler Ya depan. lah berantakan lah. Di Nggak ada mana di intercooler depan sini? Kan tampangnya jadi takutnya jadi aneh. Bukan nantinya. Ayla nanti. Iya. Ini di situ. Iya, pokoknya ini udah sedemikian rupa dia bisa masuk sini lah. Oke, tapi kan kita coba dulu nih, Ya so kalau overheat enggak nanti apa? di belakang, nanti si dudukan ban serepnya diratain, radiatornya gantung di bawah. Kalau kipasnya dikencengin bisa? Ya bisa aja. Kita ganti yang aftermarket yang yang ngebut. 2500 CFM. Heeh. Banyak lah merek-merek kayak gitu lah. Iya, maksudnya dikencengin lagi kipasnya. Bisa. Terus Ya, terus udah test run. belum. Cu, Itu belum.
sedang dipikirkan. Cuma mau pakai aftermarket apa bawaannya ini? Bawaannya mesin? buntung-buntung, kabelnya banyak. Jadi takutnya nanti karena banyak kekurangannya itu nanti nggak akan sempurna. Kayaknya daripada buang-buang waktu mendingan standalone aja. Ya udah, oke. Mungkin Yang penting kalau instrumen hanya- jalan normal. Hanya sekedar hidup aja bisa pakai ecu aslinya. Cuman kan nanti takutnya karena ABS-nya nggak ada, ininya nggak ada, itunya nggak ada. Jadi kayak apa ya? Lim home. Yang nggak ada tenaganya lah, yang nggak ada itulah. ABS emang. Lo nggak bawaan mesin ini kan? Oh iya ada ecunya ABS, kan ada iya kemana-mana bener. dia. Mana-mana bener. Nanti dia ngamuk ya. Jadi ecu mau standalone. Ya. Standalone pakai apa ecu jadi? Ada beberapa pilihan. Jadi harus ada 2 ecu nanti, TCU-nya kan juga harus ada, transmisinya juga harus ada ecunya juga. Ya, Kok ya? repot. Nggak ada yang jadi satu itu. Nggak ada. Ada cuman jadi bukannya dedicated untuk mesin dan ecu ya dan transmisi ya. Maksudnya dia ada channel yang nganggur itu bisa dijadiin transmisi kontrol juga sebenarnya. Cuman agak tricky lah. Maksudnya dia nggak dedicated. Buat itu. Ya. Iya, oke. Bang mau nanya nih, Apa? booster rem kenapa di sini Bang? Iya booster rem. Oh iya, booster rem kan sono tuh. Aslinya. Gimana caranya masangnya? Jadi kan ini kita extend pakai kabel. Kalau misalnya tetap di situ kan sebenarnya bisa kalau ini kita pakai bikin. Camnya. Oh itu ke bawah ya. Iya. Iya. Ini udah diuji. Cylinder head. Udah diuji, diinjek-injek dia. Ini miringnya total loh ini. Enggak, ini dia sebenarnya mau ditaruh di mana aja nggak apa-apa, karena dia dioperate pakai kabel. Iya. Si booster itu ditarik sama kabel, Emang kabel? mekanis. Bawaannya kabel. Aslinya kan tuas. Oh ini jadi kabel. Iya, cuman kan di saat mesinnya hidup kan nanti kan kerjanya si pedal ini ringan, Iya. karena bantuan dari vakum. Iya. Jadi ini handal lah. Yang penting kabelnya nggak putus setengah jalan gitu. Nah, Terus kan ada rem tangan Pak Mobi. Nah, rem tangannya berarti mesti handal juga. Iya, karena inget nih rem juga rem bikinan. Nah, nanti kan kita uji cobanya akan cukup ekstensif. Iya, harus. Sama ada komponen yang hilang Bang? Tar. Aki mana Aki? Aki ada di dalam sini. Hah? Iya. Sini. Tuh kelihatan. Kelihatan nggak? Tuh ada Ya hitam, udah tuh kan ada merah, fotonya putih. kan? Ya ada fotonya. Kalau jet bus kena Aki langsung. Enggak, jadi kalau di mobil-mobil yang wire tak itu sering juga ngumpetin aki di situ. Jadi sebenarnya ini hal yang Lumrah. cukup Lazim. Kalau nabrak sini? Mobil kan handal nyetirnya, dia kayaknya nggak mungkin lah kalau sampai nabrak gitu. Tuh. Nabraknya sini. Takabur. Nggak ada akinya. Ya oke. Ya. Ya udah ini hidup kapan? Ini kan ecu belum. Ya sebenarnya sih bisa nggak lama-lama lagi juga hidup. Ya udah kita Mau ada tunggu. pameran apa dalam waktu dekat? Jadi gue semangat. Sema Amerika tapi. Wah, Karnaval Motomobi 2026 hadir kembali untuk Anda pecinta otomotif. Mari kita bersilaturahmi sesama penggemar otomotif. Karena Karnaval Motomobi hadir setiap tahunnya sehabis lebaran. Banyak berbagai booth yang menarik yang bisa Anda kunjungi. Dan yang pasti, Om Mobi akan selalu ada di acara itu. Ditunggu kehadirannya di sana. Gratis. Pertama kali kita buka nih, sekarang akan kita buka. Jadi mobil ini adalah mobil yang storenya banyak banget ya. Wah, banyak sekali dari tahun 2015. Awal visit di Motomobi Karnaval 2026. Ya toh? Ya, 3, 2, 1. jadi Ayla ini kan perjalanannya udah panjang banget Pak, dari mesin ini yang 1000 cc 3 silinder jadi turbo gitu. Sesuai dengan motonya dia, kan? Turbo. Nah, penggantian mesin ke V6 3000 cc ini membuktikan bahwa Om Mobi ternyata suka NA juga. Iya, tapi bukan gitu. Ini kebetulan NA dulu.
nanti dia berubah jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan, kan semua direncanakan ya. Iya. Belum turbo. Nanti juga turbo ini. Enggak, tadi bilang nggak perlu pakai turbo karena takut terbang mobilnya kan gitu cukup. Iya. Artinya kan Om Mobi buka merek baru kan, Boosted. Ya, harus ada di situ kami suka turbo ada. Ada. Artinya harus ada lagi kaos yang kami suka NA. Gambarnya ini. Nggak gitu dong. Nggak mesti begitu. NA kan standar. Nah ini masih standar. Jadi maskotnya Motomobi Karnaval NA ternyata. Iya biarin aja. Jadi kayaknya nanti sebentar lagi kan Bunda ngeluarin lagi desain baru ya. Jadi kayaknya kami suka Harus, ya. iya. Jadi memang Om Mobi selalu bilang kami suka turbo itu buat debat sama saya, tapi ternyata dalam hatinya dia suka. Dia bukti ini. Kebetulan masih NA, nanti juga turbo kapan-kapan. Jadi udah ketahuan ya desain selanjutnya ya. Mas Indra ya. Kami suka HRan sama Kami suka NA ya. Jadi ini modif yang paling propernya. Coba mau ditaruh mana turbonya? Xenia juga dimodifikasinya pernah jadi maskot juga di sini. NA juga mobil. Jadi mobil maskotnya Om Mobi nggak ada yang turbo. Jiar Yaris mau mobil baru beli di ini, tapi bukan mobil yang dibangun. Yang dibangun ada Cherokee udah dijual. Tapi nggak apa-apa. Ini mobil nggak nyangka di casing sekecil ini bisa masuk V6 3000 cc dan saya yakin Om Mobi akan jauh lebih enjoy memakai mobil ini dibandingkan mesin sebelumnya yang turbo itu. Ya enggak gitu ya, begitu ya. Ayo. Mau apa? Mau bilang lebih bagus yang sebelumnya? Enggak. Lebih bagus ini kan? Bagus ini kemana-mana. Iya, betul. Tapi ini masih NA gitu. Karena itu jadi ini lebih bagus dari sebelumnya kan? Gini. Ada kata-kata sebenarnya lebih kuat lagi. No replacement for cubic inches, except for cubic money. No replacement for displacement. Ya, itu ya. 3.000 kali 3 bos. Bahkan Om Mobi selalu berpendapat bahwa ada replacement untuk displacement dari turbo. Iya. Jadi sekarang turbonya dia cabut diganti mesin yang lebih gede. Ya diganti mesin lebih gede. Ya, ini belum turbo aja nggak nanti kita nggak bisa debat Om. Karena saya juga setuju ini adalah modifikasi yang paling tepat. Modifikasi yang paling benar menggunakan NA, silinder banyak, cc gede. Siapa sih yang ngasih dia mic? Kan kamu dapat loh. Saya di sini memuji mobil ini loh. Ya, mewakili ya. Memuji loh. Nggak menjatuhkan loh, nggak menjatuhkan mobil ini sama sekali. Iya. Tapi turbo tuh bagus. Iya, tapi ternyata dipilihnya NA yang di sini. Ini masih NA. Yes, sudah jadi. Tapi ini bukan pertama kali kami lihat mobil ini. Kami sudah ngidupin dan ngerasain. Nah, Anda bisa langsung lihat mobil ini, Ayla V8 3000 ini di Motomobi Karnaval 4-5 April aja ya. Lewat dari itu udah nggak ada lagi mobil ini yang bisa Anda lihat langsung. Nanti akan dibuka kap mesinnya dan akan dinyalain. Nggak ganggu apa-apa kan? Dibuka maksudnya dicopot loh. Nah, kayak seperti apa mobilnya, seperti apa pertama kali kami ngelihat mobil ini setelah jadi, ini dia klipnya. Akhirnya selesai setelah berapa lama? Nggak inget, bisa dilihat sih di IG Ada videonya ya, di IG dia juga ada. Selesai juga Ayla V8 3000 cc, ini dia mobilnya. V8. Biasanya Xenia V6 3000 cc front wheel drive. Jadi lo luar biasa. Lihat tampangnya. Nggak kelihatan toh? Tampangnya kelihatan. Ini Sleeper. Ini sekarang video tayang hari Minggu ya, masih berlangsung sekarang di Cubic BSD, ada Motomobi Karnaval. Nah, kita sudah sekarang lagi dipamerin mobil ini, dan mungkin sejam sekali kita nyalain mesinnya gitu ya buat ini ya. Kap mesin copot bisa nggak? Bisa. Gampang ya? Baut 4 doang bukannya. Susah, harus turbo itu ya. Nah, terus itu berlangsung 4-5 April. Jadi video ini tayang 5 April.
mobil ini ada di sana. Kalau Anda mau lihat langsung, menyaksikan langsung Kayak apa? seekor Ayla diubah menjadi berotot seperti ini, ya silakan datang ke Cubic. Datang dong ya biar rame, yo seru gitu. Nah, merupakan proyek aneh sebenarnya. Ya kita suka proyek-proyek aneh. Ayla diturboin tadinya, awalnya Ayla turboin. Sekarang proyek aneh V6 3000 cc. Tadinya kami pikir nggak muat. Tadi kita mau pasang 4 silinder 2000 cc turbo ya? Ya, tadinya kan mau 3 SGTE. 3 SGTE. Terus kok lebarnya kurang? Iya, jadi kurang seru juga. Kurang banyak silindernya. Nah, kalau Ayla 4 silinder udah biasa. Iya. Kenapa nggak 6? Jadi 3 kali lipat cc-nya ya. 3 kali lipat cc-nya. Cc-nya 3 kali lipat, jumlah silindernya juga 2 kali. Bukan juga, 2 kali lipat. Iya, iya, iya. Oke. Oh iya, Ini masih sama knobnya? sama, nggak berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau langsung ke Cubic. Kalau besoknya setelah video ini tayang, udah nggak ada di Cubic. Ya. Wah, ini dia. V6 3000 cc, 4 cam 24 valve. Jadi ada 4 valve per silinder. 4 valve per silinder, camshaftnya ada 4. Camshaftnya juga ada 4. Berarti DOHC. DOHC. Dan ini adalah mesin 1MZ. 1MZ itu bisa ditemukan di Alphard, Banyak. Camry. Salah satu mesin Toyota yang cukup legend, jadi dia dipakainya di mana-mana tuh. Di sedan pakai, di SUV pakai, SUV pakai, terus di apa namanya? MPV pakai. Iya. Tundra gitu kayaknya ada yang pakai MZ juga. Nggak ya bisa jadi. Bisa jadi. Ini mesin sejuta Toyota. Jadi yang kami harapkan adalah keawetannya juga. Ya. Sama seperti 1UZ pada Xenia V8. Xenia mana ya? Oh, ganti Di alternator. sana, Oh, iya, lagi dibetulin. iya, alternatornya mate. Oh. Apa? Ini mountingnya Ya ini kanan custom kiri, semua. belakang Jadi custom. boleh dibilang ini udah seperempat depannya tuh udah dibikin ulang. Dari mana ke mana? Coba dari dekat. Ini dari situ. Itu tuh udah dipotong tuh. Oke. Kelihatan ya. Heeh. Kedepannya kan udah ganti pakai tubular. Iya, tubular. Ya, jadi ini direkonstruksi ulang. Kita taruh dulu mesinnya, baru menyusul si rangkanya. Iya, jadi kan waktu itu kan ada di video ini juga setengah di depan tuh moncongnya nggak ada sama sekali, copot. Ya. Dibikin tubular baru. Terus dia duduk di situ sekarang. Ya, duduknya di tubular frame barunya. Sama sekali nggak pas ya kalau dipasang pakai mounting yang Nggak bisa, nggak muat. kurang lebar. Tapi surprise loh. Ya kurang banyak. Ini ada 3 aja kan? Iya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oh, depan juga ya? Ya. Jadi nggak bakalan jatuh mesinnya. Nggak, yang takutnya sebenarnya bukan jatuh. Lagi jalan kan, mesin siapa tuh? Mesinnya duluan ya kan? Film Dono. Nah, yang surprise juga lebarnya tuh cukup. Ya cukup karena udah di trim ulang kan. Kalau misalnya dia lebar sih. Nggak, kan ada suspensi apa segala macam. Iya. Tadinya kita pikir itu, wah ini wide body nih. Ban mesti keluar nih. Ya, cuman kan itu dihindarin dari awal kan. Dihindari dari Takutnya awal. kan tampangnya jadi ajaib. Tampangnya kita pengen bikin seperti ini saja. Secara suspensi nggak ada apa-apa yang depan? Nggak. Kan mesin lebih berat. Kan bisa disetel tingginya, coilover. Ya ini coilover, lupa. Terus Kita lakukan reinforce saja. Jadi di beberapa titik yang dinilai perlu diperkuat, kita perkuat. di kakinya, Ya. misalnya. Dudukan armnya aja sebenarnya. Kalau kakinya sendiri sih nggak diapa-apain. Oke. Nah ini ada di video ini di beberapa menit sebelum juga bahwa radiator tuh pakai standar radiatornya Ayla. Ya sebenarnya pengen pakai yang gedean, cuman karena space-nya nggak ada dan kebetulan ini kok. Terus dia request taruh belakangnya, nggak mau? Iya jadi kan kalau mau proper ya sebenarnya kan kurang gede nih. Mau taruh belakang, tapi kan nggak boleh. Nggak boleh. Mesinnya juga mau ditaruh belakang tadinya. Tadinya kan? mau 2, depan belakang, nggak boleh. Nanti jok belakangnya di mana? Mesinnya. Bisa di bagasi ya? Bisa. Bisa nggak ini mesin Ayla yang bawaan ditaruh belakang? Kebalik harusnya ini di belakang, yang itu tetap di sini. Ya ini Belakangnya EV aja. hybrid dong. Hybrid. Plug-in aja sekalian. Bisa. Nah, secara dimensi itu bisa ngepas, tapi radiator
nggak bisa diganti yang punya bawaan mesin. Jadi pakai radiator asli Ayla. Dan lokasi juga lokasi rem berpindah ke kiri. Remnya nggak bisa di situ lagi, dipindah ke sini. Nah ini kita remote pakai sling. Ya jadi nanti ini juga Sling nih yang rem nih. masih ada beberapa yang harus dikoreksi lagi. Rencananya mau dibikin hidrolik juga. Ya hidrolik aja udah semua. Oh hidrolik ketemu hidrolik dong. Iya. Hidrolik kemudian di remote. Di remote. Itu kayak remnya Katana merah. Di remote tuh. Di remote ya. Nggak tahu kenapa di remote. Pakem remnya. Cuma terlambat. Ya kalau harus ngerem mendadak, bisa nyundul dong. Gitu. Ya jadi harus kira-kira kalau mau ngerem mendadak, kira-kira sebelumnya. Oh, ini ada rasa remnya. Nanti kita coba. Nanti Iya. kita akan jalan naik mobil ini. Ya. Apalagi keanehannya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Semuat tuh 3000 cc. Ini impian nih, bener-bener nih. Oh, Pak, nanti next pasang turbo kali. Enggak ya? Bisa di sini. Hah? Bisa. Exhaustnya kemana? Udah deh, ini juga udah kenceng. Masa sih? Iya. Alphard nggak kenceng yang 3000? Ya badannya segede apa? Ini kan sekutil. Iya. Oke. Ini belum 100% jadi ya? Belum. Ada apa aja yang Ya udah masih jadi, dilakukan? cuman biasa penyempurnaannya kan harus masih beberapa bagian yang harus kita koreksi lah gitu. Cuman kalau misalnya jalan dipakai udah bisa. Intinya ini dikejar untuk acara di Cubic. Termasuk ini kan ECU-nya kan pakai standalone untuk engine dan transmisi. Transmisinya juga masih mesti banyak adjustment biar pindah giginya pas, smooth gitu. Oh, semuanya standalone ya? Iya, Kenapa nggak pakai bawaan dia? susah lah, dia kan ngobrol sama Lain ada temen-temennya ya? macem-macem gitu loh. Tapi ini kan nggak banyak elektronik ini, Enggak. videonya kan standar. Enggak ya? Kayak Xenia juga? Belum dilihat sih, cuman kayaknya bisa sih, harusnya dihidupin semua nanti. Oke, nah sekarang kita nyalain. Ih, Ditutup nggak usah. Nggak usah. Coba nyalain. Siap ya? Siap. Wih. Oh, suaranya mirip. Ya, suara mesin V6 itu sama mesin 3 silinder ada mirip-miripnya. Iya. Kayak Gallon V6 itu kan suaranya ada mirip-miripnya. 3 silindernya? 3 silinder. Oh iya, nggak getar. Mesin aslinya kan? Iya, aslinya Ayla kan goyang-goyang terus kalau idle. Ini nggak getar. Keren. Bisa digaser di sini nggak ya? Nggak bisa, throttle Ini- by wire. Throttle by wire sekarang Ayla kita. Throttle by wire. Ini by wire juga remnya. By wire. Tapi bukan electronic wire. Ya, mechanical wire. Mechanical wire. Oke, sekarang saatnya kita coba jalan. Iya, adjustment aja itu. Bisa ngerem nih bener nih? Ngerem. Kayak ngerem Cherokee zaman dulu. Iya. Ngerem. Cuma agak keseret. Iya, seret aja. AC. Angin cepat. Hah? Angin cepat. AC. Nggak cepat. Air conditioning. Belum ada nyambung kompresor ya kayaknya. Belum, selangnya juga belum ada. Oh, belum ada. Iya. Ini untuk Anda di Cubic biar lihat. Gua ngakalin EPS-nya aja lumayan. EPS kan tinggal sambung aja. Ini pedal gas enteng amat. Iya. Remnya berat banget. Remnya berat, pedal gas enteng. Jadi gaspolnya masih 60%. Ah, ini gas pelan 60%. Heeh. RPM sama speedo belum sambung. Belum. Ini kayaknya bisa dibikin enak deh. Iya. Ya? Iya. Kayak bisa daily use. Bisa. Harusnya bisa. Asal remnya lebih Iya, enak makanya. lagi. Iya. Sama bunyi-bunyi yang kanan depan hilang. Iya, itu gampang itu. Iya nih. Bisa daily use nih. Ayla V6 3.0. 3.0. Nggak ada, nggak 2.0 nggak dilewatin lagi. 3.0 langsung. Coba. Tarik ya. Ya itu belum Oh, pindah giginya belum. belum pas. Iya. Tapi gini sebenarnya udah menyenangkan gitu, Bang. Nah, ini udah lebih kencang daripada Ayla Turbo. Segini. Tapi RPM paling ngoper 2000 3000 tadi. Ya 2000-an dikit lebih.
Oke, ini gearbox belum ya. Artinya kita belum bisa ngetes performance 100 gitu-gitu Belum bisa. Shift point-nya masih Ya, ini jadi show car dulu di Cubic ini. Ya, tapi mobilnya jalan. Mobilnya jalan. Dan rencananya ke Cubic juga nanti jalan kan, nggak usah ditowing-towingan. Nggak usah. Loin boy. Anak gua panas. Makanya gua bawa orang 2. Oh iya. Iya. Rasanya kalau mau mesin halus gini ya, semuanya jadi berasa kayak setirnya lebih enak, lebih enteng gitu. Iya. Kayak suspensinya lebih empuk rasanya gitu loh. Ini juga kan mesinnya lebih berat. Heeh. Jadi terasa Oh lebih iya empuk. bener, lebih berat mesin. Lebih beratnya banyak banget ya? Nggak terlalu sih. Nggak sampai 2 kali lipatnya. Lah, sampai kayaknya deh. Gearboxnya sendiri juga Gearboxnya lebih matic. Iya kan secara kapasitas mesinnya juga kali 3 ya kan? berat. Iya. Iya jadi empuk depannya. Kayak apart ini depannya ya. Seru nih, bisa ini buat Bisa. daily sepertinya nih. Bisa. Pengen tempelin gitu di luar V6 3000 cc. Iya. Enggak ya Noray? Nggak apa-apa, emang bener kan? Iya sih nggak bohong. Bukan pura-pura lebay. Iya. Tapi ini kayaknya kalau dari gigi 1 bisa ngoper tinggian nggak? Bisa. Kalau gigi 1? Oh enggak, kalau sekarang ini belum. Enggak, oh belum. Karena di tabelnya emang sengaja gua rapetin. Oh, langsung kecepatan tinggi nih tabelnya. Gitu kan? Speed sensornya nggak bener ya masih. Oh, oke. Speed sensornya ada di gearbox. Ada di gearbox. Jadi ada 2, ada input, ada output. Sekarang dipasangnya di output. Cuman entah kenapa bacanya nggak linear dia. Jadi berubah-berubah. Nah ini harus Ya. dipelajari. Coba bisa ngoper RPM tinggi nih, sama remnya lebih enak. Nyeprint, gitu doang Kan nyeprint. udah dibilangin. Hah? Sembarangan ngegas dikit ngepot. Oke. Ini Badannya ringan, torsinya gede. berarti mesti ganti ban yang lebih bertraksi ya. Aus. Ini baru 60% dan RPM-nya baru ngoper 2000-3000 udah bisa nyeprin. Yes. Hey. Nah itu speednya kadang-kadang nanti ngebaca tiba-tiba rendah dia. Oh, Itu giginya kan? Tuh iya. Iya. Enak sini harus sempurna aja ininya. Apa engine sama brakingnya. Speed sensor berarti bawaan si mobil ya? Si engine, Bawaan si gearbox. Iya. Ya. Oke. Kami tunggu Anda semua di Cubic BSD untuk menyaksikan langsung Ayla V6 3000 cc ini. Thank you Om Turbo. Thank you. Habis dari Cubic nih langsung balik ke bengkel Om Turbo untuk disempurnakan lagi. Ya. Turun mesin dong tuh. Ya sekalian jadi nanti Ntar duduk. ruang mesinnya mau dirapihin lagi apa Oh, iya. segala macam. Rem kan? Ya rem pasti. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Otomobil semuanya. Nah, cek IG-nya Om Turbo juga. Ayla V6 3000 cc. Terima kasih telah menonton. Rem. 1. Iya tuh kayak gitu. Aduh, 2.